CDC Muhammadiyah Purwokerto. Oke, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Debiani Maria, di mana saya merupakan tim YCKO ID yang akan menjadi MC moderator pada acara di pagi hari ini. Oke, saya lihat sudah banyak rekan-rekan yang bergabung di Zoom ini ya. Oke, apakah... Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, untuk Mbak Vivin, apakah dari pihak CDC sudah bergabung? Sudah ada Mbak Debbie. Tapi sepertinya Pak Alfa belum join ya. Oke gitu. Oke, mau ditunggu atau mau kita langsungkan saja? Oke teman-teman ya, bisa kita tunggu sebentar untuk kedatangan uh, Bapak Alfato. Oke, Pak Alfanya sudah ada di akun CDC UMP, Mbak Debbie. Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di sini termasuk dari pihak CDC dan rekan-rekan sekalian di sini, saya ucapkan kembali selamat datang di acara sosialisasi dan pendampingan pendaftaran secara mandiri program Kartu Prakerja gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Alfato Yusnar Karismansyah SEMSI selaku Ketua Career Development Center atau CDC Universitas Muhammadiyah Purwokerto beserta perwakilan CDC Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah hadir pada Zoom meeting di hari ini gitu ya, di pagi hari ini. Kemudian selamat bergabung juga dan terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa dan juga alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah mendaftar dan mendukung keberlangsungan acara di pagi hari ini. Gitu. Oke. Pastinya dari teman-teman sekalian yang ada di sini berasal dari berbagai penjuru kota ya di Indonesia karena sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa dan juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini berasal dari berbagai kota di Indonesia gitu ya. Boleh teman-teman sekalian yang ada di sini kita sampaikan di kolom chat gitu ya, saling berkenalan biar kita saling kenal gitu teman-teman asalnya dari mana, kemudian sudah pernah mendaftar kartu prakerja atau bahkan sudah pernah mengikuti kartu prakerja atau belum gitu ya supaya kita di sini tidak hanya mendapatkan sosialisasi dan pendampingan tapi kita juga dapat teman baru gitu yang harapannya kita dapat manfaat-manfaat baik lainnya setelah itu gitu. Oke, bisa saya mulai terlebih dahulu mungkin ya dari saya ya. Oke. Oke, kalau saya dari nama saya Debbie, domisilinya di Yogyakarta.
pernah mengikuti kartu prakerja. Oke, buat teman-teman yang lain boleh banget dilanjut di kolom chat gitu ya. Asalnya dari mana, namanya siapa, kemudian pernah mengikuti atau pernah mendaftar program kartu prakerja atau belum gitu, biar kita saling kenal dan dapat teman baru gitu ya. Oke, sembari teman-teman berkenalan di kolom chat gitu, saya di sini menyampaikan bahwa saya merupakan tim dari YCKO ID, di mana kami YCKO ID merupakan salah satu lembaga pelatihan mitra resmi program Kartu Prakerja sejak tahun 2020. Di sini kami akan memberikan informasi tentang program Kartu Prakerja yang sekarang manfaatnya telah diperluas teman-teman sekalian bagi angkatan kerja usia produktif, di mana teman-teman di sini yang bergabung di sini merupakan angkatan kerja usia produktif gitu ya, jadi sangat match gitu antara Zoom ini dengan audiens yang ada di Zoom ini gitu. Harapannya manfaatnya bisa disampaikan dengan baik ke teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat. Oke. Oke. Sebelum acaranya dimulai, teman-teman sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini yang kurang lebih akan berlangsung selama 2 jam atau hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Oke, yang pertama Zoom dibuka dan peserta memasuki room Zoom meeting yang dimulai sejak tadi di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pembacaan susunan acara oleh MC moderator dan selanjutnya nanti akan disambung sambutan pengantar dari Bapak Alfato Yusnar Karimansyah, SEMSI selaku Ketua CDC Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, setelah nanti diberikan sambutan oleh Bapak Alfato, kita masuk ke acara inti teman-teman, di mana ini adalah acara sosialisasi dan pendaftaran program Kartu Prakerja, di mana nanti dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama akan diisi oleh Mbak Yulia Wulandari, kemudian nanti di sesi kedua diisi oleh Mbak Isnatul Mualifin atau yang biasa dipanggil Mbak Vivin gitu ya. Oke, nanti setelah pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Yulia dan juga Mbak Vivin, nanti akan ada tanya jawab perihal program Kartu Prakerja. Jadi nanti teman-teman ketika selama pemaparan mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan gitu bisa dicatat dulu gitu pertanyaannya. Nanti ketika pemateri membuka sesi untuk tanya jawab, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dicatat kepada pemateri Mbak Yulia ataupun Mbak Vivin gitu. Nanti setelah tanya jawab kita masuk ke acara penutup dan juga selanjutnya ada sesi foto bersama. Gitu teman-teman, itu adalah susunan acara untuk di pagi hari ini. Oke, oke, sudah ramai ya di kolom chat ya, berkenalan ya. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke, oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Alfoto Yusnar Karimansyah SMSI selaku Ketua CDC Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk memberikan sambutan pengantar. Sambutan pengantar, kami mohon kepada Bapak Alfato untuk menyalakan mikrofon dan memberikan sambutan pengantar. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih dari rekan-rekan dari Eureka Edukasi Cipta ya. Di sini, apakah suara saya sudah terdengar? Mohon maaf. Sudah terdengar jelas Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, la wala quwata illa billah. Yang saya hormati dari rekan-rekan dan tim Eureka Edukasi Cipta. Di sini juga ada teman-teman dari CDC atau Career Development Center, di mana sebuah pusat yang dibentuk dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menguatkan dan mengembangkan karir mahasiswa dan alumni dan memberikan supporting seperti pelatihan, seperti seminar dan juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, salah satunya dari Eureka untuk bisa menguatkan potensi mahasiswa untuk bisa berkarir ke depannya. Nah, tidak lupa juga di sini terima kasih sekali yang telah hadir pada semua mahasiswa. Ini masih mahasiswa ya, belum alumni ya. Tapi insya Allah sebentar lagi alumni karena kebetulan mahasiswa yang masuk ke sini adalah mahasiswa yang akan diwisuda insya Allah dalam waktu dekat dan akan mengikuti program Sukses. Sukses itu adalah program pengenalan, pelatihan dan juga penguatan bagaimana sih melakukan seleksi kerja seperti apa, seperti seleksi wawancara, interview,
psikotes dan lain-lain, serta adanya pengenalan dunia kerja itu nanti akan diberikan dari UMP, khususnya kita CDC yang memprakarsai untuk mahasiswa. Nah, PT Eureka ini salah satu perusahaan yang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali karena telah mensupport kita, dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, untuk bekerja sama memberikan informasi terkait dengan kartu prakerja. Jadi di sini mungkin dari teman-teman mahasiswa pada belum tahu ini apa sih itu kartu prakerja, pentingnya kartu prakerja, dan juga guna dan manfaat kartu prakerja apabila teman-teman nanti akan mencari pekerjaan atau mungkin akan bekerja sama dengan talent-talent yang lainnya atau mengembangkan bisnis. Nah, sepenting apakah kartu prakerja? Mungkin nanti akan lebih dijelaskan secara detail oleh teman-teman dari PT Eureka. Tapi yang jelas di sini, ini pengalaman saya dulu pribadi pada saat saya lulus tahun 2007, itu sudah ada kartu prakerja, tapi namanya bukan kartu prakerja, namanya kartu kuning apa ya kalau salah ya. Kalau misal itulah di situ kita dengan adanya kartu itu kita bisa lebih mudah untuk mengakses ke perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang memang resmi. Perusahaan resmi seperti instansi pemerintah, instansi daerah, instansi pusat, perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara, dan lain-lain itu biasanya memang membutuhkan kartu prakerja sebagai syarat ya. Dan juga dengan adanya kartu prakerja ini, di sini juga apabila nanti rekan-rekan di sini atau teman-teman mahasiswa bisa menjadi seorang pengusaha, itu akan lebih mudah untuk kerjasama dengan mitra lain dan juga kerjasama dengan instansi-instansi lain. Nah, insya Allah nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi, lebih detail lagi, dan nanti mungkin akan sekalian ada praktek itu bagaimana cara mendaftarnya. Di sini insya Allah nanti materi yang akan disampaikan itu sangat bermanfaat. Jadi kalau semisal dari kami menghimbau dan menyarankan ke teman-teman semuanya ini untuk mengikuti dengan baik, karena memang di sini banyak sekali manfaatnya dan outputnya, dan insya Allah di sini dari kami pribadi memang tidak ada biaya apa-apa ya Mbak ya. Tidak ada pungutan apa-apa, dan ini bisa dimanfaatkan teman-teman semuanya dengan maksimal. Nah, dan ini juga menjadi syarat untuk bisa mengikuti proses sukses di tahap selanjutnya. Baik, mungkin menurut saya seperti itu sambutan yang bisa kami berikan. Insya Allah nanti acaranya sukses dan lancar. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfato untuk sambutannya gitu ya. Oke teman-teman, itu sambutan dari Bapak Alfato. Selanjutnya kita akan masuk ke acara intinya ya, di mana ini sosialisasi dan pendampingan terkait dengan program Kartu Prakerja. Nah, nanti akan dibagi menjadi dua sesi teman-teman. Sesi pertama itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Yulia, kemudian nanti di sesi kedua akan disampaikan oleh Mbak Vivien gitu. Nanti ketika Mbak Yulia sudah selesai memaparkan dan sudah selesai tanya jawab, Mbak Vivien bisa lanjut menyambung untuk sesi keduanya gitu ya. Oke, sebelum saya berikan kesempatan kepada Mbak Yulia untuk memaparkan, saya sampaikan dulu teman-teman terkait dengan tata tertib sosialisasi di pagi hari ini gitu. Yang pertama, peserta hanya boleh menyalakan mikrofon ketika dipersilahkan oleh pembicara. Jadi teman-teman nggak usah risau gitu ya ketika, aduh saya pengen tanya nih gitu. Gimana nih, nanti akan pemateri berikan waktu teman-teman untuk bertanya kepada pemateri. Kemudian selanjutnya peserta dan pembicara dilarang untuk mengucapkan dan menuliskan segala sesuatu yang menyinggung sara. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan diberikan ketika pembicara mempersilahkan peserta untuk bertanya. Gitu ya teman-teman ya, sangat simpel sebenarnya. Silahkan diikuti. Kemudian selanjutnya kita akan mulai ke sesi pertama. Halo Mbak Yulia, sudah siap? Halo Mbak Debbie, sudah dong Mbak Debbie. Oke. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Yulia. Untuk teman-teman sekalian, selamat sharing bersama. Silakan Mbak Yulia. Oke, terima kasih Mbak Debbie atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa dituliskan di kolom chat, silahkan. Selamat pagi Pak Alfato, semoga sehat selalu ya Pak. Oke, baik. Ini saya izin share screen ya teman-teman, untuk kita lebih enak nih diskusinya.
Oke, apakah sudah terlihat dengan cukup jelas? Sudah. Oke, baik. Jadi sebelum jauh sampai kita membicarakan mengenai kartu prakerja itu apa, bagaimana, dan seperti apa, mewakili dari PT Eureka Edukasi Cipta pada kesempatan ini berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada CDC Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bertemu teman-teman pada pagi hari ini dan kita bisa berkenalan, kemudian nanti kita bisa diskusi ya, dan juga selanjutnya kita bisa sama-sama mendaftar program Kartu Prakerja secara mandiri dan akan dipandu juga oleh tim dari YEC. Nah, sebelum sampai sana, sebelum kita sampai panduan dan lain sebagainya, saya mewakili tim akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan perusahaan kami, yakni PT Eureka Edukasi Cipta atau yang biasa disingkat sebagai YEC Co.id untuk websitenya. Teman-teman bisa nyebutnya YEC aja. Ini adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan, yang mana kami sudah sejak 2020 lalu bergabung menjadi salah satu lembaga pelatihan mitra resmi Program Nasional Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini merupakan program dari pemerintah berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Mungkin ada teman-teman yang 2020 baru masuk kuliah, atau baru masuk dua semester mungkin ya, terus pandemi gitu, terus jadinya kuliahnya online, atau ada juga yang mungkin ada teman-teman mahasiswa yang masih kuliah juga, itu juga pada tahun 2020, ingat banget ya pada saat itu ada pandemi, pernah mendengar kartu prakerja dari tetangganya, dari saudaranya, dari temannya mungkin, silakan untuk tuliskan di kolom chat. Nah, prakerja ini berlangsung dari 2020 lalu hingga saat ini masih berlangsung. Dan YEC Co.id sebagai salah satu mitra resmi dari Kartu Prakerja sudah berhasil meluluskan lebih dari 450.000 lebih peserta di Kartu Prakerja. Nah, harapannya di tahun ini teman-teman yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini bisa menjadi bagian dari lulusan Kartu Prakerja yang ada di YEC. Jadi nanti akan dipandu sama tim kami untuk pendaftaran, kemudian juga kita akan daftar bareng, kemudian nanti ikut proses seleksinya, dan harapannya semua dari teman-teman yang ada di sini lolos ya, dan bisa ikut program Kartu Prakerja. Oke, kemudian YEC sebagai salah satu entitas bisnis memiliki visi misi sebagai berikut. Yang pertama, untuk visinya adalah menjadi lembaga pelatihan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan peserta. Kami percaya bahwa pendidikan adalah jalur terbaik memperbaiki taraf hidup. Jadi, sejalan juga dengan apa yang sudah teman-teman lakukan dan jalani di UMP selama kurang lebih 3 hingga 4 tahun ya, mungkin atau ada yang lebih ekstern lebih lama, itu untuk memperbaiki taraf hidup, untuk mendapatkan knowledge, untuk mendapatkan keterampilan yang itu mungkin tidak bisa didapatkan di luar sana, seperti itu. Dan untuk misinya, YEC kami sebagai salah satu lembaga pelatihan berkeinginan untuk dapat menyediakan pelatihan berkualitas yang memberikan dampak positif bagi peserta. Oke, kemudian ini saya boleh cerita sedikit mengenai sekilas perjalanan YEC. Jadi, sama seperti teman-teman yang sekarang hadir dalam forum ini, founder YEC memulai bisnisnya saat masih menjadi mahasiswa, waktu itu bersekolah di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2012 mereka masih kuliah, mendirikan sebuah unit usaha bernama Eurekatur. Jadi dulu namanya bukan YEC, tapi Eurekatur, yang berdiri di Kampung Inggris Pare, Kediri. Mungkin ada yang pernah tahu Kampung Inggris Pare, atau pernah belajar ke sana, atau pernah main ke sana, atau bahkan mungkin ada yang asli sana. Boleh banget dituliskan di chat ya, teman-teman yang tahu Kampung Inggris Pare Kediri. Mungkin tahu dari iklan yang ada di sosial media, atau dari berita, atau dari informasi dari temennya. Mungkin juga ada teman-teman yang jurusan sastra Inggris atau PBI, itu familiar dengan Kampung Inggris Pare. Nah, jadi awal berdirinya Eureka itu berada di Kampung Inggris Pare, yang mana pada saat itu bukan sebagai lembaga pelatihan, melainkan sebagai support system proses pembelajaran yang ada di Kampung Inggris Pare. Jadi Eureka Tour pada saat itu menyediakan layanan informasi pendaftaran,
kemudian informasi transportasi dan juga akomodasi ke Kampung Inggris Pare Kediri. Seperti itu. Jadi dulu berawal dari ruangan sangat-sangat sederhana ya teman-teman, yang di sebelah kiri ini bisa dibilang mungkin sama kosannya teman-teman, bagus kosannya teman-teman sekarang ya. Ini sangat sederhana sekali, bahkan kamar mandi aja nggak punya nih teman-teman. Jadi ruangan ukuran 3x4 yang pada saat itu hanya bisa mewadahi sekitar 4 hingga 5 orang tim YEC di dalamnya. Kami kemudian berupaya bertransformasi hingga pada 2022 sudah bisa berdiri sedikit lebih tegak dengan 2 kantor yang sekarang ada di Kediri, masih sama di Kampung Inggris, dan yang kedua ada di Sleman, Yogyakarta. Jadi teman-teman yang kebetulan mungkin main ke Jogja, boleh banget untuk mampir ke kantor kami yang ada di Jalan Godean. Silahkan teman-teman search aja di Google Maps, pasti ada kok Eureka Edukasi Cipta atau Eureka Education Center, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi gitu ya sekilas perjalanan YEC, dari nol banget nih, bahkan mungkin minus ya. Dan kondisinya pada saat itu masih sebagai mahasiswa, foundernya YEC, jadi peluangnya buat teman-teman yang hadir pada forum ini sangat besar. Pastinya kami berharap agar teman-teman termotivasi juga untuk bisa lebih serius lagi dalam memulai karir. Oke, kemudian produk dan layanan dari YEC, saat ini kami memiliki pelatihan skill pastinya, terutama di dalam program nasional Kartu Prakerja. Kemudian yang kedua, karena embrionya berada di Kampung Inggris Pare, kemudian kami punya produk-produk bahasa Inggris, seperti tes bahasa Inggris, seperti TOEFL Prediksi, dan TOEFL ITP. Kemudian juga ada English Online Class, kemudian juga ada aplikasi pembelajaran bahasa Inggris untuk dewasa dan anak. Kemudian juga ada content agency untuk produksi konten sosial media dan juga promosi lembaga. Kemudian juga ada software house untuk pengembangan aplikasi. Dan juga ada co-working space, jadi kantor YEC yang di Kediri dan di Kediri dan juga di Sleman itu berfungsi juga sebagai co-working space. Jadi teman-teman kalau mau main ke YEC boleh banget, bisa belajar dan juga bisa kerja dari YEC. Kemudian ada juga kos premium di Kampung Inggris. Nah, kalau teman-teman ada yang ke Kampung Inggris, boleh banget tuh nginepnya atau tinggalnya di kosnya YEC juga boleh banget. Oke, kemudian dalam konteks Program Nasional Kartu Prakerja, YEC menjadi salah satu lembaga mitra resmi sejak tahun 2020, itu artinya sejak awal program ini dilangsungkan. Jadi Kartu Prakerja ini dimulai sejak 2020 dan YEC menjadi salah satu lembaga awal yang mengikuti program Kartu Prakerja ini. Dan program ini ditujukan secara luas bagi siapa saja yang merupakan angkatan kerja. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan pencari kerja, kemudian wira swasta, pekerja yang membutuhkan kompetensi, kemudian pelaku UMKM, itu juga menjadi sasaran dari program Kartu Prakerja ini. Maka dari itu kami mengajak Career Development Center dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk kita bisa bekerja sama menginformasikan hal ini kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, agar teman-teman dapat kesempatan nih untuk bisa mengakses program ini. Karena program ini adalah program pemerintah, pastinya gratis ya teman-teman. Jadi semua prosesnya itu tidak ada pungutan biaya sama sekali, dan bahkan teman-teman bisa dapat manfaat dari program ini. Oke. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa diikuti oleh teman-teman sebagai peserta Kartu Prakerja. Jadi nanti teman-teman bisa daftar, akan dipandu oleh tim YEC pendaftaran Kartu Prakerjanya. Silakan untuk siapkan NIK, kemudian kakaknya, nomor kakaknya aja boleh, kemudian nomor handphone yang aktif dan bisa dihubungi ya. Kemudian juga email, silahkan disiapkan dulu. Kemudian nanti akan dipandu proses pendaftaran oleh tim YEC, yakni Mbak Vivin ya, di akhir sesi. Kemudian setelah selesai atau berhasil mendaftar, teman-teman bisa mengikuti gelombang seleksi. Jadi pada setiap 2 minggu, itu akan ada gelombang seleksi penerimaan Kartu Prakerja. Jadi prakerja ini modelnya kayak beasiswa, teman-teman, sehingga ada seleksinya. Dan itu seleksinya sebenarnya nggak susah. Tidak ada harus bikin esai sekian ribu kata, nggak ada. Harus bikin jurnal, nggak ada, nggak sampai kayak gitu. Seleksinya hanya seleksi administrasi, yang mana itu sudah teman-teman lengkapi pada saat pendaftaran.
Oke, kemudian jika lolos dalam seleksi dan teman-teman dinyatakan sebagai penerima kartu prakerja, maka teman-teman berhak atas benefit dari kartu prakerja. Nanti akan saya jelaskan untuk benefitnya. Kemudian jika sudah dapat benefit dari kartu prakerja atau dapat beasiswanya itu tadi, teman-teman bisa memilih untuk mengikuti pelatihan. Kemudian selanjutnya jika sudah selesai ikut pelatihannya, bisa memberikan rating dan juga ulasan. Kemudian jika sudah selesai juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan insentif kepada peserta kartu prakerja yang mengikuti program dari awal hingga akhir sampai selesai, seperti itu. Kemudian juga ada survei evaluasi dari kartu prakerja yang bisa diikuti oleh teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut survei ini dan ada benefitnya juga nih. Kapan lagi ngisi survei, benefitnya lumayan. Lumayan ya buat jajan, buat beli kopi, buat nongkrong, enak, lumayan banget nih. Oke. Kemudian tadi saya sempat menyinggung mengenai benefit dari kartu prakerja. Nah, karena ini adalah program pemerintah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa ini programnya gratis dan dapat benefit. Benefitnya apa saja? Bagi teman-teman yang nanti bisa mengikuti pendaftaran dan terdaftar sebagai penerima program kartu prakerja, dinyatakan lolos dalam gelombang seleksi, maka teman-teman berhak atas beasiswa pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah per peserta, yang itu bisa diikuti atau bisa dibeli nih, beasiswa ini bisa ditukarkan menjadi pelatihan di lembaga mitra resmi kartu prakerja. Nah, salah satunya adalah YEC nih, salah satu lembaga mitra resmi kartu prakerja yang bisa teman-teman pilih. Di sini tidak ada unsur paksaan teman-teman memilih YEC, tapi kami sangat merekomendasikan karena nanti ada benefit tambahannya lagi. Setelah ini akan saya ceritakan nih benefit tambahannya. Kemudian yang kedua, teman-teman jika sudah selesai ikut pelatihannya, teman-teman dapat biaya insentif biaya lagi. Ada insentif sebesar Rp600.000 yang bisa teman-teman dapatkan. Ini cash masuk bisa ditransfer ke rekening ataupun e-walletnya teman-teman. Jadi tadi yang 3,5 juta itu adalah beasiswa pelatihan yang mana itu tidak bisa diuangkan, tapi bisa ditukarkan menjadi pelatihan yang diikuti di lembaga mitra kartu prakerja. Kemudian selanjutnya teman-teman dapat insentif yang ini bisa diuangkan ya sebesar Rp600.000. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman ngisi survei itu ada benefit tambahan nih teman-teman sebesar Rp50.000 per surveinya dikalikan 2 survei jadi Rp100.000. Udah dapat beasiswa, dapat insentif, dapat tambahan insentif pula. Jadi kalau di total ya saya totalin keseluruhannya di angka Rp4,2 juta. Jadi 3,5-nya beasiswa pelatihan, Rp600.000 insentif biaya mencari kerja, kemudian ada Rp100.000 lagi untuk insentif pengisian survei. Lumayan banget, Rp4,2 juta dari pemerintah, syaratnya nggak susah, teman-teman bisa dapat ilmu, dapat knowledge baru dari pelatihan, dan dapat sertifikat juga pastinya. Jadi ini adalah program yang menurut saya sangat menarik nih, dan sepertinya dari CDC setuju ya Pak Alfa ya, bahwa program ini sangat menarik untuk teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya persyaratannya apa sih bisa ikut program kartu prakerja ini? Susah nggak sih Mbak Yulia ikutnya? Enggak banget, bener-bener gampang, segampang itu bahkan. Oke, jadi untuk persyaratannya adalah WNI usia produktif di 18 hingga 64 tahun. Saya yakin teman-teman di sini sudah usia 18 tahun ke atas, atau mungkin ada yang kurang dari 18 tahun kalau dulu waktu sekolah mengikuti program akselerasi berkali-kali ya. Kemudian juga selanjutnya adalah pencari kerja, pekerja, dan pelaku UMKM. Ini teman-teman yang sekarang calon wisudawan, saya yakin sebentar lagi akan bertarung untuk bisa memasuki dunia kerja. Jadi bisa dibilang teman-teman sudah bisa nih kan, karena kuliahnya udah kelar, sudah sidang, gitu. Sekarang nunggu wisuda aja. Bisa dibilang sudah mulai mencari-cari kerja seperti itu. Ini bisa banget untuk ikut program ini. Kemudian bukan pejabat negara, ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Kemudian selanjutnya tidak sedang menempuh pendidikan formal. Ini adalah persyaratan opsional yang memang belakangan itu ternyata nggak seperti itu. Ada beberapa peserta sosialisasi dari beberapa kampus yang lain
itu mereka ternyata lolos gitu, masih mahasiswa aktif, statusnya masih aktif sebagai mahasiswa semester sekarang 6-7 ya, 6 ke 7 ya sekarang. Itu banyak sekali yang sudah lolos prakerja. Ternyata persyaratan ini tidak sepenuhnya berlaku pada peserta seperti itu. Jadi teman-teman yang mahasiswa bisa juga ikut mendaftar. Kemudian dalam satu kakak itu maksimal 2 NIK. Jadi teman-teman kalau di keluarganya, di kakaknya sudah ada 2 orang yang pernah ikut kartu prakerja, pernah lolos kartu prakerja, mohon maaf sekali nggak bisa ikut nih. Tapi kalau mau tetap ikut, bisa pisah kakak loh, bisa keluar dari kakak orang tuanya, minta dicoret dari kakak nih, Mbak Dewi senyum-senyum. Yang mau minta dicoret dari kakak orang tuanya boleh banget nih, buat daftar kartu prakerja. Atau teman-teman yang sudah siap memisahkan diri dari kakak untuk punya kakak baru, nah ini juga boleh banget daftar kartu prakerja. Oke, kemudian YEC sebagai salah satu lembaga pelatihan mitra resmi kartu prakerja, saat ini kami memiliki banyak sekali program pelatihan kartu prakerja yang ada di YEC yang bisa teman-teman pilih nih. Jadi YEC ini salah satu lembaga yang punya judul pelatihan terbanyak di kartu prakerja. Teman-teman boleh banget milih salah satu dari kesekian banyak pelatihan ini. Jadi mulai dari bahasa Inggris pastinya ya, karena YEC core bisnisnya di bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada juga untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Teman-teman yang kemungkinan nanti pengen berkarir di bidang pengolahan data, kemudian juga untuk kegiatan administrasi Excel sangat dibutuhkan ya. Ini bisa banget untuk ambil pelatihan Microsoft Excel di berbagai kebutuhan nih dari EC. Ada admin input data, kemudian staff akuntan, admin, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pelatihan pengembangan bisnis atau business development. Kemudian ada juga pelatihan desain untuk desain konten, desain seperti logo, kemudian juga ada editing video menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana ya, kayak CapCut, Canva, seperti itu juga ada. Kemudian juga ada pelatihan digital marketing terkait dengan SEO dan juga iklan di sosial media. Kemudian selanjutnya di bidang SDM atau di bidang HR ada juga pelatihan HR. Kemudian ada juga pelatihan lainnya terkait kepuasan dan juga pelayanan prima seperti itu. Jadi ini adalah daftar pelatihan-pelatihan yang bisa teman-teman pilih yang ada di EC. Mungkin ini belum semuanya ya, masih ada beberapa pelatihan lagi yang mungkin belum tercantum dalam slide ini. Jadi nanti kalau teman-teman udah lolos kartu prakerja, cari aja di prakerjanya YEC gitu. Nanti akan muncul dan akan kelihatan nih daftar pelatihannya apa aja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini nih, yang saya tawarkan tadi ya. Jadi kami sebagai salah satu lembaga pelatihan di Kartu Prakerja menawarkan diri kepada teman-teman untuk bisa teman-teman pilih nantinya ketika teman-teman lolos Kartu Prakerja. Karena apa? Selain daftar pelatihannya itu lengkap banget, juga ada benefit tambahan nih, yang itu tidak semua lembaga pelatihan ya ngasih benefit seperti ini gitu. Jadi ini penawaran yang sangat terbatas buat teman-teman di sini, terutama dari UMP, karena memang ada kerjasama dari YEC dan juga UMP. Nah, yang pertama adalah program modal siap kerja. Ini adalah program yang dibuat dan diselenggarakan oleh YEC secara mandiri di luar kartu prakerjanya. Program ini membuat teman-teman bisa punya kesempatan untuk mendapatkan insentif tambahan, yakni sebesar Rp600.000. Dan ini syaratnya gampang banget. Teman-teman ikut 2 pelatihan di YEC sampai selesai ya. Jadi diselesaikan pelatihannya. Kemudian setelah itu teman-teman bikin video testimoni pengalamannya ikut pelatihan di YEC, kemudian nanti seperti biasa diupload di sosial media dan lain sebagainya. Kemudian dari YEC, ketika teman-teman memenuhi persyaratan-persyaratan itu, maka akan mendapatkan modal siap kerja ini. Gampang banget nih, nggak diundi, tidak ada pemilihan pemenang, ini akan diberikan kepada seluruhnya jika memenuhi syarat. Nah, jadi jika memenuhi syarat, makanya harus memenuhi syarat nih teman-teman, minimal 2 pelatihan, harus selesai nih, jangan sampai ikut pelatihan nggak diselesain ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah video testimoni, dan nanti ada beberapa formulir yang teman-teman harus isi. Dan nanti juga akan dijelaskan, kalau belum jelas di sini, juga akan dijelaskan di grup yang sudah
teman-teman join ya. Kemudian selanjutnya selain manfaat ekonomi, kami juga memberikan dan terbuka sekali dengan manfaat yang lain nih teman-teman. Ada komunitas pengembangan karir dari YEC. Jadi komunitas ini bisa untuk diskusi, kemudian sharing informasi seputar karir, lowongan kerja, kemudian juga di beberapa seleksi nasional seperti seleksi CASN atau CPNS, dan juga seleksi nasional dari BUMN, itu biasanya akan ada diskusi-diskusi nih teman-teman, yang itu menginformasikan tips trik pendaftaran, persiapan persyaratan administrasi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa diskusi di grup tersebut. Kemudian selanjutnya, selain komunitas, juga ada webinar dan juga bootcamp yang bisa teman-teman ikutin. Dan ini terbuka bagi seluruh alumni Kartu Prakerja yang ada di YEC, dan bisa diikuti secara gratis nih untuk webinar dan mini bootcamp-nya. Jadi webinar dan mini bootcamp ini akan membahas seputar pengembangan karir, mulai dari persiapan hingga nanti ketika sudah masuk dunia kerja itu skill apa yang perlu ditingkatkan. Ini akan dibahas atau kita adakan dalam setiap webinar dan juga bootcamp-nya. Oke, benefitnya banyak ya teman-teman ya untuk Kartu Prakerja. Selain dari prakerjanya sendiri memberikan benefit berupa beasiswa 3,5 juta rupiah, kemudian ada insentif dari prakerja 600.000 rupiah, kemudian ada insentif survei 100.000, kemudian kalau ambil pelatihannya 2 pelatihannya di YEC dapat lagi modal siap kerja 600.000, 4,8 nih, udah 4,8, kemudian dapat bisa ikut komunitas, bisa ikut event-event dari YEC secara gratis. Seru banget ya, 4,8 tuh tanpa effort yang terlalu berat gitu, tanpa ada persyaratan yang ribet dan mudah banget, dan juga pastinya seluruh prosesnya gratis. Jadi yuk teman-teman semuanya kita daftar Kartu Prakerja. Setelah ini akan dipandu oleh Mbak Vivin. Sebelum ke sana, sebelum panduan dari Mbak Vivin, harus dipastikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah teman-teman harus memastikan nanti ketika mengisi data, datanya harus benar dan benar-benar sesuai dengan KTP. Jadi misalnya ada titik, koma, strip, huruf kapital, huruf kecil, kemudian juga tanda baca yang lain, misalnya ada titik 2, ada angka, dan lain sebagainya, itu benar-benar harus sama persis di KTP. Terutama misalnya biasanya alamat tuh, di KTP ada yang penulisan alamatnya jalan itu cuma JL doang, gitu, atau nggak ada alamat jalannya, langsung RT RW gitu. Nah, itu benar-benar harus sama persis dengan KTP. Namanya juga tuh nggak bisa pakai nama gaulnya ya, gitu, nggak bisa pakai nama panggungnya nih. Jadi pakai nama lengkapnya sesuai KTP. Kemudian selanjutnya pastikan KTP teman-teman tidak bermasalah, yakni KTP-nya terdaftar di Dukcapil setempat. Jadi teman-teman nanti ketika daftar tuh biasanya kalau ada yang menjadi masalah di KTP-nya akan ada informasi NIK Anda tidak terdaftar di Dukcapil. Nah, nanti akan dipandu juga nih oleh tim YEC gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pastikan nomor HP yang didaftarkan selalu aktif. Ini harus dan wajib karena nanti komunikasi dari Kartu Prakerja dan dari lembaga pelatihan melalui nomor WhatsApp-nya teman-teman. Jadi pastikan nomor HP itu benar-benar aktif dan teman-teman pakai sendiri ya. Jadi nggak pakai nomor HP-nya pacarnya, nomor HP-nya bestinya gitu, nomor HP-nya orang di rumah gitu. Karena ini harus nomor HP-nya teman-teman sendiri. Kemudian selanjutnya adalah selalu gabung pada gelombang berikutnya. Nah, karena prakerja ini seleksinya setiap 2 minggu, kesempatannya sangat besar, jadi per 2 minggu itu sekitar 50.000 peserta yang akan lolos. Jadi peluangnya itu gede banget, apalagi teman-teman dari UMP, saya yakin keren-keren banget ya, dan secara administrasi sangat memenuhi persyaratan. Kemungkinan lolosnya sangat-sangat tinggi, karena yang diterima itu 50.000 orang, bayangin tuh teman-teman, 50.000 tuh sebanyak apa. Kemudian, kalaupun memang teman-teman tidak lolos pada gelombang pertama kali teman-teman daftar, teman-teman bisa ikut gelombang selanjutnya. Jadi bisa ikut-ikut terus gitu. Jadi jangan menyerah, tetap ikut di gelombang berikutnya. Oke, silakan mulai dipersiapkan 4 hal ini ya, 3 hal di atas terutama, yakni KTP-nya nanti pengisiannya harus benar, tidak bermasalah, dan nomor HP-nya aktif, kemudian NIK-nya juga nih. Oke, dari saya sekian. Mungkin sebelum ke Mbak Vivin, silakan jika ada yang ingin bertanya dulu. Sebelum kita akan secara teknis daftar Kartu Prakerja.
Silahkan kalau mau tanya bisa raise hand, bisa open mic, dan juga tuliskan pertanyaannya di chat. Silahkan teman-teman. Jangan malu-malu loh buat tanya, santai aja, ini forum kita bersama dan semuanya boleh untuk berdiskusi. Oke, baik Kak Nikita, izin bertanya Kak, dulu saya pernah daftar kartu prakerja semester 3 tapi ditolak karena masih terdaftar di PD Dikti. Apakah masih bisa daftar lagi? Apakah ada peluang lolos? Oke, baik Kak Nikita. Ada banget Kak. Karena kartu prakerja yang sekarang, ini kan Kakak waktu itu semester 3 ya. Sekarang semester berapa nih Kak? Atau sekarang sudah mau lulus, berarti kan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kemungkinannya lebih besar sekarang karena manfaatnya sekarang diperluas. Prakerja ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan, karena dulu kan prakerja 2020 hingga 2022 itu adalah prakerja dengan skema bantuan sosial. Untuk sekarang skemanya kembali ke marwah aslinya, yakni sebagai program pelatihan, jadi skemanya adalah skema normal nih namanya. Sehingga siapapun berhak untuk mengikuti kartu prakerja, tidak hanya yang berhak menerima bantuan sosial aja nih teman-teman, bahkan mahasiswa pun bisa, dan bisa lolos juga. Ini terbukti dari proses sosialisasi yang pernah kami lakukan di beberapa kampus sebelum UMP, itu mereka daftar, banyak banget yang pertama kali daftar gelombang itu langsung lolos. Jadi tenang aja Kak Nikita, nanti daftar nanti bisa dibuka lagi akunnya kalau masih ingat ya untuk password dan emailnya, silahkan diakses lagi dan nanti bisa ikuti panduan dari tim kami. Oke, Kak Safira, ikut pelatihannya online atau offline, Kak? Pelatihannya di Prakerja saat ini terdiri dari 2 pilihan, yakni pelatihan online dan pelatihan offline. Tapi untuk area Jawa Tengah dan DIY, untuk pelatihan offline-nya masih sangat terbatas di beberapa kota tertentu seperti Semarang, sehingga lebih mudah untuk dijangkau oleh kakak mungkin ya di pelatihan online-nya. Dan kalau pelatihan online kan nggak perlu siap-siap ya teman-teman ya, tinggal ngadep Zoom aja nih, seperti itu. Untuk pelatihannya bisa milih Kak, jadi silahkan. Oke, kemudian dari Kak Nadia, pelatihan itu jangka waktu berapa bulan ya Kak? Pelatihannya nggak lama Kak Nadia, pelatihannya itu selama 15 jam, jadi total satu kelas pelatihan itu durasinya selama 15 jam. Dan itu terbagi dalam 5 hari. Sehingga per harinya teman-teman bisa ikut pelatihan selama 3 jam. Jadi cuma 3 jam aja teman-teman. Itu kalau pelatihannya online. Kalau pelatihannya offline, sama-sama 15 jam total durasinya, kemudian per harinya bisa 5 hingga 8 jam, tergantung lembaganya. Jadi sekitar 2 hingga 3 hari pelatihan. Jadi nggak lama-lama pelatihannya, yang penting intensif, yang penting materinya benar-benar sesuai dengan pelatihan tersebut, sesuai dengan standar kerja nasional Indonesia, dan memang teman-teman bisa ikuti dari mana aja kayak gitu. Dan pastinya pelatihannya bersertifikat. Oke, kemudian dari Kak Kukuh, udah pernah buat akun tapi lupa password, apa perlu buat akun baru? Jika lupa password bisa klik lupa password, nanti passwordnya bisa di-reset di emailnya Kak Kuku, asalkan emailnya benar-benar diingat ya gitu. Tapi kalau udah nggak ingat sama sekali email dan passwordnya, nanti coba ditanyakan ke Mbak Vivin untuk proses panduan pembuatan akun baru. Oke, dari Kak Bayu Kak, katanya kalau mahasiswa nggak jadi apa nih Kak Bayu? Nggak bisa maksudnya. Oke, kalau mahasiswa dulu memang iya Kak, karena datanya masih nyantol ya di PD Dikti. Tapi sekarang ini terbukti karena baru 2 minggu lalu kami mengadakan sosialisasi di 2 kampus di Jawa Tengah dan DIY. Ini mereka langsung lolos Kak, dan nyatanya masih mahasiswa aktif. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang saudaranya masih mahasiswa aktif atau temannya, tapi ternyata lolos prakerja, boleh sharing ke Kak Kukuh dan teman-teman Kak Bayu dan teman-teman yang lain yang mungkin penasaran nih, masih penasaran dan ragu, mahasiswa boleh nggak sih gitu. Oke, baik gitu ya Kak Bayu. Oke, kemudian Kak Indah, kalau saya mau daftar prakerja, tapi nanti saya juga akan mengikuti pendaftaran CPNS, apakah bisa Kak? Prakerja ini kan nggak lama ya Kak, jadi pelatihannya aja cuma 5 hari, kemudian selanjutnya per pelatihan kalau ikut 2 berarti 2 minggu, seperti itu. Sedangkan proses CPNS itu kan pendaftaran hingga pada pengumumannya kan sampai agak lama ya, mungkin katanya akan September ya dibuka seleksinya. Kemungkinan akan pengumuman di 2024 kan, sehingga masih bisa banget Kak. Jadi untuk mengisi waktu proses pendaftaran nanti Kakak bisa ikut prakerja dulu.
Oke, kemudian link pendaftarannya ada di mana, Kak? Nanti akan dipandu ya sama Mbak Vivin ya untuk pendaftaran. Kita langsung daftar on the spot nih. Jadi disiapin KTP-nya, disiapin nomor kakaknya. Kalau nggak tahu itu bisa Tempel ya. dulu. Kemudian selanjutnya dari Kak Fajar, apakah untuk satu NIK bisa lolos lebih dari 1 kali? Oke Kak Fajar, untuk kartu prakerja saat ini kesempatannya hanya 1 kali per NIK, per orang. Jadi memang agar lebih merata ke teman-teman yang lain juga ya Kak Fajar. Jadi ketika kakak sudah pernah ikut atau sudah pernah lolos, maka mohon maaf sekali tidak bisa ikut lagi. Seperti itu. Jadi gantian nih sama teman-teman yang lain. Oke, kemudian ada lagi nggak nih satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman dari Kak Amalia Rizky Meiwianti. Sebelumnya saya sudah pernah buat akun, tapi saya coba login gagal. Untuk email dan password juga sudah sesuai, tapi tetap nggak bisa. Kalau kayak gini lebih baik gimana? Oke, nanti akan dipandu ya sama Mbak Vivian. Tapi coba diingat-ingat lagi nih Kak untuk password dan juga emailnya, biar nggak salah atau mungkin masih bisa kita perbaiki. Oke, ini ada yang sudah ikut tapi belum lolos gelombang. Oke, nanti akan dibagikan tips dan triknya. Sebenarnya tidak ada hal khusus yang harus dilakukan ya teman-teman untuk kartu prakerja ini. Asalkan semua dokumen dan juga persyaratan administrasinya sesuai. Tapi memang karena prakerja ini ada prinsip pemerataan juga, sehingga teman-teman perlu bersabar apabila memang belum lolos pada seleksi pertama. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke teknis pendaftaran ya teman-teman agar bisa dipandu langsung oleh Mbak Vivin. Halo Mbak Vivin, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Yulia, ini agak sedikit batuk, jadi kalau nanti suaranya agak beda, mohon dimaklumi ya teman-teman semua. Duh, suara merdunya ini ya Mbak, berkurang nih teman-teman. Iya, betul. Ini kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih Mbak Yulia. Tadi waktu Mbak Debbie tanya apakah sudah ada yang daftar atau belum, kayaknya banyak yang jawab belum daftar nih Mbak Yulia. Ya, oke kita pandu kalau gitu Mbak. Betul. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang tadi tulis di kolom chat belum daftar. Ayo kita daftar bareng-bareng di pagi hari ini. Untuk persyaratannya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yulia, apakah sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap boleh ditulis di kolom chat, sudah siap seperti itu? Boleh dituliskan biar kami tahu dan kami bisa memulainya. Oke, siap banget. Oke, sudah siap. Oke, ready. Oke, siap-siap. Oke, Mbak Yulia mungkin bisa minta bantuannya untuk dibukakan slide pendaftarannya. Tadi ada Kak Syafira yang tanya untuk link pendaftarannya ada di mana, Kak? Nah, untuk link pendaftarannya, teman-teman buka website resminya dari Prakerja di www.prakerja.go.id ya, teman-teman, yang ada di bagian gambar paling kiri. Di sini sudah tertulis di warna biru, teman-teman bisa masuk di website resminya Prakerja di www.prakerja.go.id. Apakah sudah masuk, teman-teman? Kalau sudah masuk, boleh ditulis di kolom chat. Sudah masuk, jadi kami bisa melanjutkan. Oke, dari Kak Francesco, siap. Oke, sudah masuk. Yang lain sudah masuk? Sudah. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk, teman-teman bisa langsung klik di tanda 3 yang ada di sini. Mungkin Mbak Yulia bisa minta bantu untuk diarahkan di tanda 3 ini. Teman-teman bisa klik di situ, kemudian pilih daftar. Buat teman-teman yang sudah punya akun, nanti teman-teman bisa langsung masuk di login ya. Tadi kan ada yang sudah pernah daftar tuh. Ada yang tulis di kolom chat sudah pernah daftar, sudah punya akun. Nah, kalau yang sudah punya akun, teman-teman bisa langsung login atau masuk. Nah, buat pendaftar baru, teman-teman bisa pilih pilihan daftar. Apakah sudah masuk teman-teman di pilihan daftar? Boleh diinfokan kepada kami. Boleh ditulis di kolom chat apakah sudah masuk. Atau masih mencari.
Oke, sudah. Yang lain nih teman-teman, sudah masuk atau belum? Tadi Kak Afif sudah. Kalau email sudah terdaftar tapi lupa gimana ya? Kalau emailnya sudah terdaftar tapi NIK-nya belum terdaftar, kakak bisa pakai email yang lain ya kak. Tapi kalau NIK-nya sudah terdaftar, kakak harus mengingat kembali email yang pernah didaftarkan. Caranya gimana? Kakak bisa klik lupa password. Nanti di klik lupa password itu akan ada kolom yang meminta kakak untuk memasukkan NIK, email, atau nomor HP. Kakaknya bisa memasukkan nomor NIK-nya, kemudian dicek email mana yang sudah pernah mendaftarkan NIK tersebut, kayak gitu. Oke, ada yang belum? Oke, ada yang alamat email sudah terdaftar tapi lupa passwordnya. Bisa diklik di lupa password ya, Kak. Kalau emailnya memang yang terdaftar itu dan NIK-nya yang terdaftar dengan email tersebut, nanti kakak bisa reset passwordnya di emailnya, kayak gitu. Oke, belum. Oke, kami tunggu yang belum. Kok nggak ada suaranya? Apakah suara saya terdengar, Mbak Yulia? Jelas, Mbak Apakah... Mungkin? Oh, oke. Mungkin di tempatnya Kak Dwi ya, Kak, bisa dicoba lagi. Mungkin belum join audio atau bagaimana? Atau sinyalnya nih, Kak Dwi? Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Rafli. Aman. Oke. Dari Kak Alfian sudah saya masukin NIK-nya, tapi reset lewat email ya. Iya, betul Kak Alfian. Jadi bisa di reset lewat email ya. Jadi nanti bisa diganti passwordnya melalui email yang terdaftar. Oh, coret hijau itu dari teman-teman ya Kak ya. Jadi itu mungkin dari teman-teman yang mencoba menggunakan apa pen, jadi tercoret hijau di layar, tapi itu tidak ada kaitannya dengan proses pendaftaran kita Kak, kayak gitu. Ini mungkin dari teman-teman yang menggunakan fitur pen, jadi tercoret di layar seperti itu. Oke, buat teman-teman kembali lagi ke proses pendaftarannya. Apakah sudah masuk dan sudah mendapatkan email dari prakerja? Boleh ditulis di kolom chat. Apakah sudah dapat? Oke, sudah. Oke. Sudah masuk terus muncul menu link verifikasi. Sampai sekarang belum muncul. Nah, boleh ditunggu ya Kak ya untuk link verifikasinya. Biasanya memang ada di beberapa akun atau di beberapa device itu yang tertunda kayak gitu atau masih harus menunggu. Jadi bisa ditunggu dulu. Oke, dari teman-teman sudah. Oke, kalau sudah teman-teman bisa lanjutkan untuk memasukkan kode OTP-nya yang sudah dikirimkan melalui email. Seperti yang ada nampak di gambar ketiga. Masukkan kode OTP yang dikirim ke email teman-teman semua. Oke. Buat Kak Kukuh, bisa ditunggu dulu ya Kak untuk link verifikasinya, atau mungkin emailnya sudah tidak aktif, jadi harus dipastikan ya teman-teman email yang didaftarkan ini masih aktif, karena nanti akan ada verifikasi kode OTP ke email. Dan setiap kali teman-teman membuka akun prakerjanya, teman-teman juga diminta untuk memasukkan verifikasi kode OTP yang dikirimkan melalui email, kayak gitu. Jadi harus dipastikan emailnya aktif, kayak gitu. Kalau buat Kak Kukuh, kalau emailnya sudah aktif, berarti ditunggu dulu, Kak. Oke. Apakah teman-teman sudah sampai di masuk akun? Atau sudah sampai di pengisian data nih malah? Boleh ditulis di kolom chat agar kami tahu sampai mana? Oke, sudah. Dari Kak Agnia. Oke, dari Kak Kuku. Emailnya aktif. Oke. Di pengisian data, oke. Oke, sudah masuk kode OTP-nya. Oke, teman-teman. Kak, ada izinkan lokasi, itu izinkan. Betul, Kak Anissa. Kita pilih izinkan.
Di beberapa device kadang juga ada kendala izinkan notifikasi atau izinkan lokasi, tapi semoga teman-teman UMP di sini bisa lancar semua sehingga langsung terizinkan. Udah jadi Kak, langsung cair ini malah. Wah, ini bercanda apa seriusan nih Kak Zen? Apa Kak Zen sudah pernah daftar dan sudah lolos? Atau bagaimana nih? Oke, buat Kak Isni, apakah sudah diklik di tombol kuncinya, Kak? Jadi biasanya ada, ya, sudah ditekan di tombol kunci, kemudian notifikasinya seperti apa, atau tulisannya seperti apa, atau nanti kalau semisal teman-teman masih kesusahan untuk diizin notifikasi atau izin lokasi, nanti dari tim kami akan memandu teman-teman untuk melakukan izin lokasi atau izin notifikasi di grup ya teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa mengirimkan videonya, kemudian juga mengirimkan gambar-gambarnya di situ. Buat Kak Isni boleh disimak dulu. Jadi nanti kami dari tim prakerja akan memandu lanjutannya di grup. Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala teknis yang sekiranya masih belum jelas buat kita pandu di Zoom, nanti kita akan pandu melalui grup kayak gitu. Oke. Sudah terdaftar, sudah klik lupa password, terus masukin email. Nah, buat Kak Zalfa, kalau sudah terdaftar, artinya harus ingat emailnya ya Kak ya. Jadi harus diingat email yang pernah didaftarkan menggunakan NIK tersebut kayak gitu. Bisa diklik lupa password, kemudian dimasukkan NIK-nya di kolom yang diminta, seperti yang tadi saya jelaskan kayak gitu. Kalau NIK tiba-tiba sudah terdaftar padahal belum pernah lolos. Nah, ini artinya NIK dari Kak Vicky sudah pernah terdaftar ya Kak. Mungkin Kak Vicky pernah daftar beberapa tahun yang lalu, kemudian lupa, atau mungkin pernah didaftarkan oleh saudara atau keluarganya kayak gitu. Caranya gimana Kak? Caranya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kakak-kakak bisa klik di lupa password, kemudian nanti akan ada laman yang meminta teman-teman untuk memasukkan NIK atau nomor HP atau email. Nah, teman-teman masukkan NIK-nya, kemudian dicek kayak gitu. Nah, nanti akan dibawa ke laman yang menunjukkan email mana yang mendaftarkan NIK tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ada di klik lupa password. Yang masih mahasiswa, iya Kak, boleh diisi tidak bekerja. Oke, ini nampaknya teman-teman sudah sampai di pengisian data. Oke, kalau untuk pendidikannya bisa dituliskan jurusannya, Kak. Jadi semisal teman-teman ada di jurusan pendidikan, bisa dipilih pendidikan, seperti itu. Buat teman-teman yang masih stuck di izin notifikasi sama izin lokasi, nanti bisa kami pandu secara personal, atau bisa kami pandu secara lanjutannya di grup WhatsApp. Kayak gitu, Kak. Karena nanti kami butuh untuk mengirimkan video ataupun mengirimkan gambarnya kayak gitu. Kalau tulisannya akun tidak ditemukan berarti NIK-nya belum pernah didaftarkan, Kak. Jadi masih bisa daftar pakai akun tersebut kayak gitu. Nah, pengisian data namanya tidak sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Mungkin kakaknya bisa cek di kakaknya. Karena biasanya antara KTP dan KK itu tidak sama ya teman-teman. Jadi ada beberapa kasus di dampingan kami, nama ataupun mungkin alamat mereka antara di KK dengan di KTP itu tidak sama. Jadi mereka harus menyesuaikannya. Nah, yang dipakai yang mana? Yang di KK ya Kak. Jadi biasanya dari pengalaman dampingan kami, ketika mereka menyesuaikan di KK itu bisa kayak gitu. Alasan mengikuti prakerja apakah dicentang semua? Iya Kak, jadi untuk alasannya ini sesuai dari alasan Kak Zen ya, tidak harus dicentang semua, tapi semisal memang semuanya itu masuk di alasan Kak Zen, juga boleh dicentang semua, ini tidak mempengaruhi kelolosan, jadi boleh dicentang sesuai alasan dari teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, saya izin buat lanjut ke slide dulu. Jadi setelah pengisian data,
nanti teman-teman akan dibawa ke pengunggahan KTP. Harus dipastikan KTP-nya ini jelas dan tidak rusak ya teman-teman. Jadi semisal KTP-nya tidak terlihat dengan jelas atau mungkin pernah kena air atau mungkin namanya sudah tidak terlihat dengan jelas, itu kemungkinan tidak bisa ya teman-teman. Jadi KTP-nya harus jelas, tidak boleh rusak seperti itu. Kemudian untuk foto KTP-nya juga harus dengan resolusi yang terang ya teman-teman. Jadi jangan terlalu resolusi yang pas maksud saya. Jadi jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Kalau misal di tempat teman-teman saat ini pencahayaannya masih kurang, bisa ganti tempat kayak gitu atau bisa pindah tempat kayak gitu. Oke, betul Kak. Buat Kak Anissa yang belum wisuda, boleh ditulis SMA untuk pendidikan terakhirnya. Kalau nomor KTP sudah terdaftar dari Kak Eti, kalau nomor KTP sudah terdaftar artinya nomor KTP Kak Eti ini sudah pernah didaftarkan ya Kak. Jadi ceknya gimana Kak? Ceknya bisa seperti yang saya sampaikan tadi, bisa di laman awal itu diklik lupa password kayak gitu. Nanti setelah klik lupa password akan ada kolom yang meminta Kakak untuk memasukkan NIK atau nomor HP atau email. Nah, Kak Eti masukkan NIK-nya. Nanti di situ akan diketahui email mana yang mendaftarkan NIK Kak Eti. Seperti itu. Jumlah tanggungan itu tanggungan siapa? Itu tanggungan pendaftar. Jadi semisal Kak Sally masih belum menikah, maka jumlah tanggungannya 0. Tapi semisal Kak Sally sudah berkeluarga, kemudian di sana ada anak dan juga suami, Kak Sally bisa tuliskan anggota keluarganya, ada berapa jumlahnya, kayak gitu. Kalau pendidikan terakhir S1 bisa ditulis S1 di situ kalau ada pilihannya, tapi buat sebagian device atau sebagian akun tidak ada pilihan S1 bisa dipilih SMA, seperti itu. Kalau tempat tinggal sekarang dengan KTP berbeda tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa asalkan yang di KTP masih sama dengan yang ada di KK dan sesuai dengan yang ada di Dukcapil ya Kak ya, kayak gitu. Oke, saya izin buat pindah ke slide dulu. Jadi setelah teman-teman semua masuk di verifikasi KTP, ini harus dipastikan KTP-nya juga sesuai dengan kotak atau kolom yang disediakan. Jadi tidak boleh keluar dari kolom atau kotak yang ada ya teman-teman. Kayak gitu. Buat teman-teman yang di KTP-nya tidak ada nama jalan, tapi langsung nama dusun. Di jalannya ditulis apa? Di jalannya ditulis sesuai alamat pertama yang ada di KTP-nya, Kak. Jadi semisal di KTP, alamat dusun XXX atau dusun Pare, kayak gitu semisal. Nah, di alamatnya juga ditulis persis kayak gitu. Jadi sama persis seperti alamat yang tertulis di paling atas di KTP-nya. Kayak gitu. Oke, buat Kak Kukuh, sabar ya Kak, masih nunggu kode OTP-nya. Memang di beberapa device itu atau di beberapa akun memang sedikit lama untuk pengiriman kode OTP-nya, kayak gitu. Nanti kalau semisal sampai sosialisasi selesai dan kode OTP-nya masih belum terkirim, Kakak bisa lanjutkan pendaftarannya, panduannya secara online atau secara bersama-sama di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman tenang saja yang masih mengalami kendala atau masih belum bisa lanjut, boleh disimak dulu. Nanti kita akan tetap mendampingi teman-teman di grup WhatsApp atau pendampingan secara personal atau pribadi. Jadi tenang saja teman-teman. Oke. Oke, Kak Afif, ternyata sudah pernah daftar dan sekarang sudah di halaman tes TKD. Boleh langsung dikerjakan ya, Kak? Karena untuk tes TKD ini ada waktunya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah sampai di tes TKD, boleh langsung dikerjakan karena ada batas waktunya, kayak gitu. Oke, dari Kak Tika, status pekerjaannya apa? Nah, ini sesuai dengan pekerjaan Kak Tika saat ini. Semisal belum bekerja, boleh diisi tidak bekerja. Kemudian kalau sudah bekerja, boleh diisi sudah bekerja sesuai dengan pekerjaan Kak Tika. Jadi sesuai dengan data asli atau data sesungguhnya dari Kak Tika, kayak gitu.
Oke, saya izin buat pindah ke presentasi terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman verifikasi atau upload KTP, teman-teman akan diarahkan untuk verifikasi wajah. Nah, di verifikasi wajahnya ini teman-teman harus mengikuti instruksi sesuai dengan lingkaran yang disediakan. Jadi tidak boleh keluar dari lingkaran atau mungkin wajahnya tidak nampak atau wajahnya hanya nampak setengah, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi wajahnya harus full masuk di lingkaran yang disediakan kayak gitu. Kemudian sama seperti proses upload KTP, untuk pencahayaannya juga harus pas. Jadi tidak boleh terlalu terang atau silau dan juga tidak boleh terlalu gelap. Seperti itu. Nah, ini alasan mengikuti prakerja seperti tadi yang ditanyakan oleh teman-teman. Untuk alasannya ini boleh dicentang sesuai alasan teman-teman. Jadi semisal alasannya untuk mendapatkan insentif dan juga untuk meningkatkan keterampilan. Nah, itu boleh dicentang 2. Atau mungkin alasannya karena ajakan teman, nah itu juga boleh dicentang kayak gitu. Oke, saya lanjut di kolom chat. Pendidikan terakhirnya berarti apa? Kalau sekarang Kak Alfian masih berstatus sebagai mahasiswa, berarti pendidikan terakhirnya adalah SMA ya Kak ya? Kayak gitu. Kalau tidak ada nama jalan, gimana Kak? Kalau tidak ada nama jalan, bisa langsung diisikan alamat yang paling atas ya Kak ya. Jadi alamat apa yang paling pertama muncul di KTP, itu dituliskan di alamat kayak gitu. Di bagian jalannya. Jadi semisal adanya dusun, berarti langsung dimasukkan dusun. Masuk ke verifikasi muka. Nah, ini nggak bisanya kenapa nih Kak Tommy? Kalau semisal faktornya karena device-nya, ini juga bisa pindah device dulu kok teman-teman. Jadi boleh pinjam device milik temennya, kemudian verifikasi wajah di sana, atau upload foto KTP di sana, itu juga bisa. Terus kemudian nanti baru dilanjutkan lagi di device milik teman-teman. Nah, kayak gitu juga bisa sebagai solusinya. Semisal faktornya adalah device-nya. Tapi kalau semisal faktornya di luar device, teman-teman bisa coba sesuaikan dengan pencahayaannya. Jadi pencahayaannya harus pas, jangan terlalu silau atau terang, dan juga jangan terlalu gelap, seperti itu. Oke, dari Kak Andika, kalau ada tulisan KTP sudah terdaftar, nah ini artinya NIK atau KTP Kak Andika sudah pernah didaftarkan di program Kartu Prakerja. Terus gimana ya Kak? Nah, Kak Andika bisa klik lupa password di halaman paling awal. Kemudian nanti akan ada laman yang meminta Kak Andika untuk memasukkan NIK, email, atau nomor HP. Kayak gitu. Nah, Kak Andika bisa masukkan NIK-nya di situ, kemudian nanti bisa dicek email mana yang sudah mendaftarkan NIK tersebut. Kalau emailnya masih punya Kak Andika, atau emailnya tersambung di HP Kak Andika bisa cek dan buka email tersebut. Kayak gitu. Kemudian bisa login kembali. Oke. Oke, dari Kak Faizah, pengecekan wajah terus Kak. Gagalnya atau mungkin kendalanya di apa nih Kak Faizah untuk pengecekan wajahnya? Wah, teman-teman banyak yang terkendala di pengecekan wajah. Kalau boleh tahu kendalanya apa di pengecekan wajah? Apakah sudah sesuai dengan yang ada di lingkaran? Kemudian apakah untuk pencahayaannya juga sudah sesuai? Oke, dari Kak Saskia, nama di KTP dan kakak sudah benar, tetapi tetap tidak sama sesuai yang ada di Dukcapil. Nah, nanti bisa menghubungi hotline-nya Dukcapil dulu ya Kak untuk cek data seperti itu. Nah, nanti kalau semisal di Dukcapil itu ada pemberitahuan atau ada notifikasi, nah kita bisa cek apakah data kita sudah sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Karena terkadang ada pembaharuan data di mana kita pindah rumah atau kita alamatnya sudah berbeda, kemudian antara yang ada di KTP, KK, dan di Dukcapil itu update-nya tidak sama, seperti itu. Oke. Nomor kakak salah terus bisa dicoba lagi ya Kak, karena ini apa namanya based on website. Jadi kalau misal nomor kakak di situ terdeteksi salah, artinya mungkin ada satu nomor yang keliru kayak gitu. Oke, dari Kak Andika, kalau KTP sudah terdaftar,
bisa dicek ya Kak ya, di laman awal websitenya Prakerja, tadi dimasukkan email, kemudian Kakak bisa masukkan emailnya ke Andika, terus klik lupa password ya Kak ya. Nah, nanti setelah klik lupa password, Kak Andika bisa masuk ke kolom, kemudian dimasukkan NIK-nya di situ, kayak gitu. Baru nanti bisa dicek email mana yang mendaftarkan NIK Kak Andika. Kalau belum lulus bisa ditulis SMA ya Kak untuk pendidikan terakhirnya. Dari Kak Duyanti. Oke, buat teman-teman yang alamat KTP-nya masih tidak sesuai dengan yang ada di data Dukcapil, bisa disesuaikan dengan alamat yang ada di KK. Karena biasanya alamat antara di KK dan di KTP itu berbeda. Berdasarkan pengalaman dari dampingan kami sebelumnya, ada yang di KTP-nya itu jalan, tapi di KK-nya itu tulisannya JLN. Nah, teman-teman bisa ikut alamat yang ada di KK, alias bisa ditulis JLN, sesuai yang ada di KK-nya, kayak gitu. Kak, ini pertanyaan dan kendala, jika tidak ada bagaimana? Bisa langsung dilanjutkan ya Kak Indah, jika tidak ada kendala bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, kayak gitu. Oke, buat Kak Andika, nanti bisa kami pandu secara personal atau bisa kami pandu di grup ya Kak ya, untuk pengecekan email yang sudah mendaftarkan NIK-nya. Jadi Kak Andika bisa pantau terlebih dahulu atau bisa mengikuti sosialisasinya terlebih dahulu. Nanti akan kami pandu secara online melalui grup WhatsApp atau melalui chat pribadi kayak gitu untuk pengecekan email yang sudah mendaftarkan nomor KTP atau NIK Kak Andika. Oke. Oke. Kalau boleh tahu, stuck di verifikasi wajahnya itu ada notifikasi atau tulisan apa ya, Kak? Mungkin boleh dituliskan di kolom chat terkait untuk verifikasi wajah. Karena biasanya buat teman-teman untuk, oh refresh terus, nah mungkin ini apakah jaringannya? Mungkin teman-teman bisa cek di jaringannya juga, kemudian juga bisa cek di pencahayaan atau tempat teman-teman. Jadi harus dipastikan pencahayaannya pas ya teman-teman, tidak terlalu gelap, kemudian juga tidak terlalu terang atau silau, seperti itu. Oke. Oke, dari Kak Rafli, ada notifikasi mohon menunggu hasil scan wajah kamu sedang diverifikasi. Nah, ini nggak usah di-refresh ya teman-teman, kalau notifikasinya seperti ini, jadi tunggu aja. Ini artinya dari websitenya atau dari sistemnya ini sedang melakukan pengecekan apakah sama antara wajah dengan wajah yang teman-teman verifikasi dengan KTP teman-teman, kayak gitu. Jadi ini nggak usah di-refresh, ini ditunggu aja. Biasanya juga memerlukan waktu beberapa jam, atau bahkan ada yang 1 kali 24 jam, kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di tahap pengecekan wajah, ini boleh ditunggu atau bisa ditunggu, kayak gitu. Dan teman-teman bisa melanjutkan untuk menyimak sosialisasinya terlebih dahulu. Karena memang di beberapa akun, itu ada pengecekan wajah atau pencocokan wajah antara yang ada di KTP dengan yang ada di verifikasinya, kayak gitu teman-teman. Oke, nunggunya bisa tadi seperti yang saya sampaikan bisa sampai 1 kali 24 jam, Kak. Jadi ini tergantung proses dari sistem atau proses dari website untuk pengecekannya, kayak gitu. Untuk Kak Fahmi belum foto wajah tapi sudah ada notifikasi untuk refresh, Kak. Apakah seperti itu? Untuk Kak Lenovo nih, cuman sampai di skema normal, belum bisa upload KTP.
Belum bisanya kenapa nih, Kak? Oh, belum foto, tiba-tiba refresh terus. Wah, oke, 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 oke. Oke, untuk kendala teman-teman kami tampung terlebih dahulu ya, karena biasanya untuk proses refresh itu adalah teman-teman yang sudah verifikasi wajah, baru kemudian ada indikasi wajahnya tidak sama dengan yang ada di KTP, baru harus dilakukan pengecekan oleh sistem atau oleh website kayak gitu. Nah, kalau teman-teman belum foto atau belum verifikasi wajah, maka ini untuk kasus ini kami tampung terlebih dahulu, baru nanti kami bisa jelaskan kemudian di grup WhatsApp kayak gitu, Kak. Oke, oke, kami tampung terlebih dahulu ya teman-teman, buat teman-teman yang masih mengalami kendala scan wajah atau verifikasi wajah, padahal belum sampai foto atau belum sampai verifikasi. Oke, nama aplikasinya apa, Kak? Ini bukan aplikasi ya, Kak, tapi ini website. Kakak bisa ketik di laman pencarian Kakak www.prakerja.go.id. Jadi ini bukan aplikasi, tapi ini based on website ya, Kak, ya. Oke. Kirim pesan kok nggak berhasil-berhasil. Kirim pesan di mana, Kak Indah? Oh, yang di form pengaduan. Oke. Nah, bisa dicoba lagi, Kak. Bisa jadi mungkin jaringannya atau mungkin dari ini kan sistem dan juga website ya, Kak. Jadi biasanya mungkin yang mengajukan pengaduan juga banyak sekali sehingga harus pending atau harus menunggu terlebih dahulu seperti itu. Oke, saya lanjut ke slide terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Yulia untuk slide-nya. Oke, nah ini teman-teman sudah hampir selesai kalau teman-teman sudah sampai di tahap ini. Jadi tadi sudah ada yang sampai di status pekerjaan, kemudian juga memilih minat. Untuk minat ini tidak perlu risau ya teman-teman, karena minat ini tidak akan mempengaruhi pilihan yang bisa teman-teman pilih saat nanti teman-teman lolos kayak gitu. Nah, teman-teman saat nanti sudah lolos, meskipun di keterampilannya teman-teman ini memilih pemasaran semisal, tapi nanti teman-teman saat sudah lolos, teman-teman ingin memilih pelatihan desain, itu juga bisa teman-teman. Jadi jangan khawatir atau jangan bingung, saya sudah terlanjur pilih keterampilan pemasaran, tapi nanti saya pingin konten atau pingin desain. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman kayak gitu. Oke. Reset email bisa nggak ya, Kak? Bisa, Kak Fahri. Jadi buat teman-teman yang lupa passwordnya bisa pakai reset emailnya kayak gitu. Bisa diklik lupa password, kemudian reset email. Nah, setelah teman-teman sampai di ringkasan minat dan keterampilan, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor HP-nya kayak gitu. Nah, buat nomor HP-nya ini harus aktif ya teman-teman, karena nanti juga akan ada kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP-nya kayak gitu. Nanti setelah ini teman-teman akan masuk ke tes TKD atau tes kemampuan dasar. Nah, setelah tes kemampuan dasar artinya sudah selesai pendaftarannya dan teman-teman tinggal menunggu gabung gelombang. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman tadi yang masih terhalang di verifikasi wajah, apakah sudah bisa? Sepertinya masih banyak sekali yang terkendala ya Mbak Vivin di verifikasinya. Betul. Ini kasus baru nih Mbak Yulia ya. Sepertinya di sosialisasi sebelum-sebelumnya, teman-teman lancar di verifikasi wajah, tapi banyak yang mengalami tantangan atau kendala di data. Nah, kalau di
sosialisasi pagi ini teman-teman banyak yang mengalami kendala di scan wajah kayak gitu. Dan wajahnya katanya nunggunya lama. Iya, betul. Nah, untuk scan wajah ini nanti bisa kami cek dulu ya, Kak ya. Bisa kami tampung dulu, nanti kami bisa infokan di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman dipastikan jangan keluar dari grup WhatsApp karena informasi kami akan terus berlanjut di grup WhatsApp tersebut kayak gitu, teman-teman. Kemudian nanti kami juga akan membagikan link absensinya melalui grup WhatsApp ya, teman-teman. Oke, buat data yang tidak sesuai dengan yang ada di Dukcapil, boleh menghubungi di hotline-nya Dukcapil terlebih dahulu ya, teman-teman, kayak gitu. Oke, buat yang minta link WA, bentar ya, teman-teman, saya... Sama bisa diinformasikan presensinya Mbak Vivin, biar teman-teman bisa isi juga. Oke, Mbak Yulia. Ini mohon maaf ya, teman-teman, saya sedang batuk, jadi suara saya sedikit berjuang. Semangat Mbak Vivin. Oke, teman-teman, itu sudah dikirimkan untuk link WhatsApp-nya. Silahkan diklik untuk bisa bergabung ke grup. Nanti untuk kendala-kendala yang mungkin pada saat sosialisasi ini belum terselesaikan, bisa kita diskusikan lanjutan di grup. Seperti itu. Kemudian juga buat teman-teman yang mungkin malu-malu nih buat tanya, nah bisa tanya di grup atau nanti bisa chat ke Mbak Vivin dan tim yang ada di grup untuk menanyakan kendalanya. Seperti itu ya. Absensi, oke baik Kak Kuku sebentar ya, Kak akan kami kirimkan presensinya teman-teman, jadi nanti silahkan untuk diisi ya. Oke, untuk presensinya sudah saya kirim di link chat atau di chat ya teman-teman, di kolom chat, jadi teman-teman bisa isi presensinya kayak gitu. Oke, tadi kayaknya ada dari Kak Andika nih, Mbak Julia yang ingin berbicara. Silahkan Kak Andika. Selamat pagi, Kak. Mau nanya, Kak, tadi yang awal itu yang soal verifikasi KTP, kan NIK-nya udah terdaftar. Nah, himbauan perintah Kakak tadi kan masuk ke halaman awal lupa password, bener kan? Terus udah lupa password, masuk lagi ke verifikasi KTP, diisi lagi, muncul lagi tulisan yang sama, stuck di situ aja, Kak. Nggak bisa lewat-lewat dari sini NIK nih. Gimana tuh, Kak? Oh, oke. Nah, untuk Kak Andika ini case-nya sama seperti case-nya teman-teman yang lain yang sebelum-sebelumnya ya, Kak. Jadi untuk case yang stuck di pengisian NIK, jadi setelah lupa password kemudian masuk ke NIK, kemudian stuck di situ, itu kami masih mencari untuk solusinya juga. Jadi mohon ditunggu untuk solusinya. Jadi dari tim kami juga masih melakukan riset, kiranya bagaimana caranya untuk keluar dari case atau tantangan yang Kak Andika alami, kayak gitu, Kak. Oh, baik, Kak. Terima kasih ya. Siap. Atas. Jadi buat Kak Andika tetap stay tune di grup terus. Jadi nanti kami akan membagikan informasi-informasinya di grup juga. Buat teman-teman yang tadi mengalami kendala di verifikasi wajah juga boleh simak di grupnya ya, Kak, kayak gitu. Jadi nanti setelah sosialisasi ini selesai, kita tetap akan mendampingi teman-teman secara online melalui WhatsApp group ataupun melalui personal chat atau chat pribadi kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Buat teman-teman yang masih menunggu di verifikasi wajah juga nanti bisa di-report atau dilaporkan jika sampai 1 kali 24 jam masih seperti itu. Dari Kak Safira, sudah klik lupa password dan sudah verifikasi, tapi tetap tidak bisa masuk. Notifikasi atau pemberitahuannya kayak gimana Kak Safira kalau boleh tahu, sehingga belum bisa masuk?
Oh, dengan alasan sudah terdaftar KTP-nya. Oke. Nah, berarti ini untuk KTP Kak Safira sudah pernah didaftarkan, entah Kak Safira sendiri yang mendaftar atau mungkin temannya, saudaranya, keluarganya itu juga apa namanya? Bisa jadi sudah pernah mendaftarkan Kak Safira kayak gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya sama seperti Kak Andika tadi, bisa dicoba diklik lupa password. Kemudian nanti akan ada kolom yang meminta untuk memasukkan NIK, email, atau nomor HP. Kak Safira bisa memasukkan NIK-nya. Baru nanti setelah itu, Kak Safira akan diberitahu email mana yang sudah mendaftarkan NIK kakak. Seperti itu, Kak. Oke, ini link presensi, link WA. Oke, bentar. Ini untuk link presensinya ya, teman-teman. Kemudian untuk link WA-nya, bentar. Oke, ini untuk link grup WhatsApp-nya. Kemudian saya juga sudah kirimkan link presensinya ya, teman-teman. Teman-teman yang belum gabung ke grup WhatsApp, bisa gabung ke grup WhatsApp. Jadi nanti kita akan melanjutkan panduannya melalui grup WhatsApp dan juga melalui pendampingan pribadi atau personal chat seperti itu. Dan buat teman-teman yang masih terkendala atau ada beberapa kendala lainnya tadi, nanti kita bisa share video ataupun foto di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa mengikuti panduan yang kami bagikan seperti itu. Oke. Mungkin kami boleh tahu buat teman-teman di sini ada yang sudah berhasil mendaftar atau ada yang sudah selesai. Boleh dituliskan di kolom chat. Apakah sudah ada yang berhasil mendaftar, teman-teman? Boleh dituliskan di kolom chat. Atau masih terkendala semuanya nih, Mbak Julia? Atau mungkin ada yang belum selesai? Gimana nih teman-teman? Ada yang sudah? Saya kan stuck di alamat. Oke, belum, masih tidak sesuai dengan Dukcapil namanya. Oke. Siapa nih Kak yang dipakai? Oke, nanti dipandu untuk bolak-balik refresh pengecekan Masih wajah. scan. Jadi, oke, scan wajah. Sebenarnya kendalanya memang saat scan wajah ya. Oke, nampaknya ini teman-teman masih banyak yang terkendala di scan wajah. Apakah ada yang sudah berhasil mendaftar atau sudah selesai? Atau semua masih stuck di scan wajah? Diverifikasi KTP, scan wajah. Oke. Ini belum ada yang berhasil ya? Coba kita lihat. Oke. Wah, ini banyak yang stuck di verifikasi KTP sama scan wajah nih, Mbak Yulia. Jadi nanti teman-teman bisa kirimkan screenshot-nya ya, teman-teman di grup terkait kendala teman-teman. Jadi biar kami bisa tahu kiranya seperti apa notifikasi dari websitenya.
lalu kita bisa memberikan panduannya ke teman-teman kayak gitu. Karena kalau di Zoom kan biasanya terkendala ya teman-teman untuk bisa memberikan fotonya kayak gitu. Untuk verifikasi KTP ini kenapa Kak? Kalau boleh tahu Kak Sherin Dwi. Stuck-nya di apa atau notifikasinya seperti apa? Oke, nampaknya teman-teman banyak yang stuck di verifikasi foto dan juga verifikasi KTP. Untuk itu bisa ditunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya izin buat melanjutkan presentasi yang ada di slide. Jadi setelah teman-teman tadi mengisi nomor HP, teman-teman akan diminta untuk menjawab apakah teman-teman ini bagian dari direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada BUMD. Ini jawabannya adalah tidak ya teman-teman, jangan sampai salah menjawab iya. Karena di beberapa kasus dampingan kami ini ada dari mereka yang salah klik iya, akhirnya mereka tidak pernah bisa lolos sampai kapanpun. Karena memang prakerja ini diperuntukkan untuk masyarakat umum ya teman-teman, bukan untuk masyarakat yang menjadi bagian dari abdi negara seperti itu. Nah, kemudian setelah itu akan masuk ke TKD seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nanti setelah TKD selesai, artinya pendaftaran teman-teman selesai dan teman-teman tinggal menunggu pembukaan gelombang untuk bisa gabung gelombang seperti itu. Oke. Nah, oke masih diverifikasi KTP. Oke. Mungkin yang lain ada yang sudah sampai ke tes TKD, teman-teman? Ada yang sampai sudah selesai? Apakah ada yang sudah selesai, teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat. Gimana nih teman-teman? Ada yang udah berhasil belum? Belum. Oke. Oke, waduh. Kak Azizul, teman saya sudah, Kak. Temennya Banyak yang ikut sosialisasi ini juga atau di luar sosialisasi ini, Kak Azizul? Oke, kayaknya banyak yang stuck di verifikasi aja sama verifikasi KTP nih Mbak Yulia. Oke, kemungkinan ini sepertinya ada maintenance sepertinya di websitenya Prakerja ya teman-teman. Barangkali kita bisa tunggu beberapa jam, nanti sembari kita diskusi juga di grup. Jadi nanti di grup tetap bisa diskusi, tetap bisa dicoba. Nanti dari admin kami akan mencoba juga. Jadi kalau sudah bisa, nanti dari kami akan infoin ke grup, teman-teman bisa coba lagi. Seperti itu, gimana Mbak Titin? Oke, betul seperti itu ya Mbak Yulia ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp. Jadi teman-teman juga bisa tuh screenshot tantangannya atau screenshot kendalanya. Nanti dari tim kita akan mencoba untuk menjawab kendala atau permasalahan dari teman-teman melalui screenshot itu. Jadi kan lebih jelas kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, karena semuanya sepertinya kendalanya sama ya Mbak, di Iya. verifikasi wajah dan juga ada beberapa yang KTP. Jadi kemungkinan ini maintenance-nya secara menyeluruh dari prakerjanya sendiri, sehingga kita sepertinya harus bersabar teman-teman untuk bisa berhasil proses pendaftarannya. Oke, yang penting pada saat sosialisasi ini teman-teman sudah tahu tahapan pendaftarannya.
kemudian juga sudah paham gitu harus kemana nih daftarnya, dan juga sudah tergabung dalam grup pastinya, sehingga nanti ketika ada kendala akan dipandu oleh tim YEC. Oke, tadi ada yang tanya nih Mbak Yulia, untuk pilihan tipe pengguna itu pilih apa ya Kak? Nah ini tipe pengguna yang di bagian mana Kak Latifatus? Kak Anissa, kalau udah suruh nunggu gelombang berarti sudah selesai. Iya betul Kak Anissa, berarti sudah selesai kayak gitu. Ini bisa dipilih sesuai kondisi dari Kak Latifatus ya. Jadi semisal Kak Latifatus ini pelajar atau mungkin Kak Latifatus ini pekerja atau apa, nah itu bisa dipilih sesuai kondisi dari Kak Latifatus. Oke, banyak ya ternyata. Nggak ada tahapan scan wajahnya, tiba-tiba langsung suruh nunggu verifikasi. Oke. Banyak sih yang seperti ini. Baik, nanti akan tim kami jawab di grup WhatsApp ya, Kak ya. Oke, kayaknya permasalahan atau stucknya sama nih Mbak Yulia. Jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan di grup WhatsApp untuk diarahkan ya Mbak Yulia. Jadi nanti teman-teman bisa ngirim screenshotnya. Kemudian dari tim kami juga nanti akan menjawab dari hasil screenshot itu kayak gitu. Kemudian kami juga bisa mengirimkan video dan juga tata caranya di grup WhatsApp supaya lebih jelas lagi Mbak Yulia kayak gitu. Ya, benar banget Mbak Vivien. Jadi karena kebetulan sepertinya ini ada kendala dari websitenya Prakerja sendiri, jadi kita harus menunggu untuk proses pendaftarannya agar lebih lancar. Dan buat teman-teman yang sudah berhasil, selamat, nanti akan diinformasikan step selanjutnya di grup begitu ya. Nanti info gelombang dibuka bisa dilihat di mana Kak? Oke, Kak Anissa, dilihat di mana nih Mbak Vivien info gelombangnya? Sepertinya Kak Anissa sudah berhasil ya. Oke, nanti untuk info gelombangnya bisa kami update di grup WhatsApp ya Mbak Yulia ya. Ya Kak Anissa, jadi buat teman-teman jangan sampai keluar dari grup dulu, buat stay tune di grup karena nanti kami akan update berbagai informasi melalui grup WhatsApp tersebut kayak gitu. Kami akan infokan setiap kali ada pembukaan gelombang dan juga pengumuman lolos gelombang kayak gitu. Mungkin selain kendala teknis pendaftaran, ada teman-teman yang ingin bertanya? Belum kita cukupkan sesi sosialisasinya dan kita akan lanjutkan diskusi di grup seperti itu ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Oke, Mbak Vivien, apakah sudah cukup? Iya, mungkin karena banyak yang stuck di verifikasi wajah dan juga verifikasi KTP, mungkin bisa kita cukupkan dulu dan kita lanjutkan nanti di grup WhatsApp ya Mbak Yulia ya. Oke, siap Mbak Vivien. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam proses pendaftaran secara mandiri program Kartu Prakerja. Mohon maaf sekali, ternyata kendalanya adalah kendala teknis dari prakerjanya sendiri, sehingga kita perlu bersabar untuk melanjutkan proses selanjutnya, dan itu pasti akan kita lanjutkan di diskusi yang ada di grup WhatsApp. Oke, dari saya dan Mbak Vivien untuk materinya sudah selesai, kemudian akan kami kembalikan ke Mbak Debbie selaku moderator. Silakan Mbak Debbie. Oke, terima kasih untuk Mbak Yulia dan juga Mbak Vivien pemaparannya. Tadi teman-teman juga sudah mendengar bersama gitu ya. Saya juga ikut mendengarkan bahwa di mana sekarang manfaat dari program Kartu Prakerja ini udah sangat meluas gitu. Di mana rekan-rekan di sini tuh bisa mendaftar dan bisa mendapatkan manfaat dari program ini gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Vivien, dipandu gimana cara mendaftarnya, walaupun teman-teman masih ada beberapa yang ada yang berhasil, ada yang masih terkendala gitu ya. Nggak apa-apa
tenang aja, stay tune aja di grup WhatsApp, silakan bergabung di grup WhatsApp tersebut biar nanti bisa dibantu untuk solusi-solusi kendalanya gitu ya. Diberikan solusi untuk kendala tersebut sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja ini gitu. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai kita di ujung acara gitu ya, sudah menunjukkan pukul 11.46. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada CDC Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkolaborasi menyelenggarakan acara ini gitu ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat, memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian gitu. Jika ada nanti adanya kekurangan dari terselenggaranya acara ini, kami mohon maaf gitu kepada teman-teman sekalian, mohon diambil baiknya dan semoga bisa banyak manfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, sebelum dicukupkan acara hari ini, kita bisa untuk foto bersama dulu ya. Mbak Vivin dan juga Mbak Yulia dan juga teman-teman sekalian silahkan bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Oke, Mbak Vivin, apakah rekan-rekan bisa menyalakan secara mandiri, menyalakan videonya, kameranya? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, teman-teman boleh dibantu menyalakan kameranya dulu. Kita belum mengakhiri acara hari ini, kita foto bersama dulu. Bisa jadi ini 6 jam kok. Ini 6 jam gitu. Sebentar. Oke, masih sedikit sekali yang menyalakan kamera. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Oke, udah terlihat ya wajah-wajahnya ya. Terlihat wajah ganteng dan cantiknya. Semoga teman-teman sekalian di sini nanti bisa sampai berhasil dapat bisa manfaat dari program Kartu Prakerja ini ya. Silakan nanti disampaikan aja kendala-kendalanya apa gitu. Nanti kita di grup WhatsApp tersebut, admin kita akan sangat gercep kasih tahu ke teman-teman solusinya apa sampai nanti teman-teman bisa daftar program Kartu Prakerja ini. Oke, sudah banyak yang oke ya. Oke, kita mulai aja ya Mbak Vivin dan Mbak Yulia. Untuk slide pertama, teman-teman boleh senyum mau gaya apa nih Mbak Yulia dan Mbak Vivin? Boleh diarahkan nih. Gaya bapak-bapak tetap ya. Oke, sip gitu. Oke, Kak Afif, oke, sip. Kak Aas Duyanti, mana nih sipnya? Sip gitu. Terkejut dia terpanggil. Oke teman-teman, boleh gaya gini semua ya. Dalam hitungan ketiga nanti akan saya foto. Silakan tersenyum agar terlihat cakep-cakepnya gitu ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Kemudian di slide kedua, sekali lagi. Mana nih? Kak Eko nggak terlihat wajahnya. Kak Vina, cakepnya nggak terlihat. Mana nih? Oke, untuk slide kedua ya. Silakan bergaya secakep mungkin dan tersenyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke teman-teman, sudah selesai acara di siang hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Alfato dan juga tim. Buat teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah mendukung terlaksananya acara ini gitu ya. Kami izin menyelesaikan mengakhiri Zoom meeting ini. Sampai bertemu lagi di event berikutnya. Semoga setelah hari ini, setelah diselesaikan Zoom ini, teman-teman bertemu hal-hal baik lainnya dan juga pastinya tetap sehat selalu. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih teman-teman.